Hai teman-teman semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Setelah menyaksikan intro tadi, tentunya kalian sudah tahu dong nama anggota-anggota kami. Aku Gabriel Kevin Wardana nih. Nah, teman-teman tahu gak sih di podcast kita kali ini berjudulkan apa? Jadi di podcast kali ini berjudul Bersatu Padu Demi Indonesia yang Maju. Pasti kalian sudah tahu kan kita mau membahas apa? Oke, langsung saja yuk kita ke podcastnya. Setelah kita mengetahui judul dan tema podcast kali ini, pertama-tama yuk kita cari tahu dulu pengertian dari kemitraan dan pembangunan. Kemitraan itu apaan sih? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kemitraan merupakan jalinan kerjasama hubungan timbal balik yang saling menguntungkan yang terjalin berdasarkan kepedulian, kesetaraan, dan kebersamaan yang sinergis antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam pembangunan kesejahteraan sosial. Lalu, pembangunan itu apaan sih? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata pembangunan adalah proses, cara, perbuatan membangun. Pembangunan sendiri berasal dari kata dasar bangun. Pembangunan memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda, sehingga pembangunan dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dipindahkan. Setelah kita mengetahui pengertian dari kemitraan dan pembangunan, kalian tahu nggak sih syarat-syarat yang harus dipenuhi supaya mencapai kemitraan untuk pembangunan? Syarat-syaratnya adalah yang pertama, mengesampingkan perbedaan dan fokus satu tujuan, yaitu bermitra untuk pembangunan. Yang kedua, berkolaborasi dengan baik dan melengkapi kekurangan teman. Dan yang terakhir adalah mau mendengarkan pendapat teman. Jangan merasa pendapat kita paling benar atau paling baik. Setelah kita mengetahui syarat-syarat kemitraan untuk pembangunan, kira-kira apa saja ya bentuk-bentuk kegiatan di tingkat nasionalnya? Keragaman yang ada di Indonesia sangat banyak, mulai dari agama atau keyakinan, prestasi hingga budayanya yang semakin berkembang. Untuk itu, pemerintah akan terus mendorong keberagaman tersebut menjadi suatu kekuatan untuk bisa mewujudkan persatuan dan kesatuan nasional lewat kerjasama yang baik. Nah, contoh dari kegiatan yang mendorong kesatuan dari keberagaman tersebut yaitu seperti yang terjadi di Kampung Sawah, di mana semua warga menjalin rasa saling toleransi terhadap sesama. Bahkan sudah dari dulu mereka melakukan sikap tersebut. Lalu ada dari seputar olahraga bulu tangkis, yaitu dengan adanya kerjasama dari setiap tim bulu tangkis di Indonesia, tim mereka memenangkan kejuaraan hingga tingkat internasional. Tidak hanya itu, di budaya sekarang yang semakin berkembang seperti teknologi, yang semakin maju dan modern, program peningkatan ekspor impor yang sudah menggunakan teknologi digital, seperti toko online memudahkan masyarakat untuk berbelanja. Yang mana dari kegiatan ekspor impor tersebut terjalin kerjasama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Setelah mengetahui kegiatan-kegiatannya, kalian penasaran gak sih dengan kendala-kendala yang dihadapi? Nah, dari kegiatan-kegiatan di atas, yang menjadi kendala dari kegiatan tersebut yaitu dari kegiatan di Kampung Sawah. Bisa terdapat kendala seperti semua umat beragama masih ada yang belum sepenuhnya menerima perbedaan tersebut. Bisa mengakibatkan konflik dan umat yang tidak ikut-ikutan bisa terkena imbasnya. Kemudian untuk tim bulu tangkis, yaitu masalah tentang penggemar bulu tangkis yang tidak terima akan kekalahan. Konflik ini bisa terjadi jika ada salah satu pihak tidak terima dan berakhir perpecahan. Dan yang terakhir yaitu ada permasalahan di teknologi yang semakin maju, yang bisa terjadi konflik bila masyarakat yang belum terlalu mengenal atau masih tradisional tentang kemajuan digital akan kesusahan untuk menerima. Setelah mendengar kendala-kendala tadi, kira-kira solusi apa aja ya yang bisa kita tangani? Solusi untuk permasalahan tersebut yaitu yang pertama, pada umat di Kampung Sawah untuk mengubah pola pikir dan menghormati teman berbeda agama yang sedang beribadah harus diterapkan sejak dini. Lalu untuk solusi pada bulu tangkis yaitu penggemar dari tim yang kalah harus bisa menguasai diri dan harus menerima kenyataan, toleransi dan menghormati tim yang menang atau kalah.
Jika tim yang kita dukung menang, kita juga harus tetap rendah hati dan jangan memancing keributan dengan mengejek tim yang kalah, menjelek-jelekkan mereka, dan lain sebagainya. Kemudian, untuk solusi dari teknologi yang maju yaitu mengkolaborasikan budaya tradisional dengan teknologi masa kini, contoh HP, agar semakin banyak juga yang mengenal budaya tradisional, tetap melestarikan budaya tradisional namun juga harus menerima kemajuan teknologi. Mengubah pola pikir bahwa kemajuan teknologi tidak semuanya buruk. Setelah kita mengetahui dampak dan solusi dari kegiatan kemitraan untuk pembangunan, inilah beberapa peran generasi muda membantu kemajuan kegiatan tersebut. Agar menjadi generasi muda yang berperan aktif dan unggul, perlu beberapa hal yang dilakukan, dimulai dari hal kecil berikut. Yang pertama, seperti mematuhi peraturan-peraturan, baik itu di lingkungan rumah maupun di lingkungan masyarakat, supaya terbiasa sampai dewasa dan menjadikan kebiasaan baik itu untuk masa depan. Yang kedua, tidak lupa pula dalam membantu membangun bangsa ini, kita harus mencintai kebudayaan negeri ini, agar selalu ingat untuk menjunjung tinggi negara kita. Yang terakhir, yang ketiga, harus selektif dalam menerima kebudayaan asing yang dapat memberikan pengaruh buruk bagi generasi muda, supaya budaya asing tidak memudarkan budaya asli Indonesia. Setelah kita mendengar materi yang disampaikan tadi, maka kesimpulannya adalah kita dapat mengetahui apa itu kemitraan pembangunan yang dimana menyangkut tentang kerjasama dan hubungan timbal balik yang saling menguntungkan. Lalu juga terdapat syarat-syarat untuk mewujudkan kemitraan untuk pembangunan tersebut. Di dalamnya juga disebutkan kegiatan pembangunan di lingkup nasional dan bentuk mewujudkan kerjasama yang ada. Selain itu, kendala serta solusi untuk kegiatan tersebut juga dilanjutkan dengan peran aktif yang bisa kita lakukan sebagai generasi muda untuk mewujudkan kemitraan pembangunan tersebut. Ajakan, yuk kita bekerja sama membangun dunia di masa depan. Mari berubah demi kehidupan yang baik, bersatu melangkah mencapai kehidupan yang damai. Terima kasih sudah menyaksikan podcast ini. Bila video ini berguna untuk kalian, jangan lupa tinggalkan like, subscribe, dan share ya.